COVID ini tidak terasa, ini sudah 2 tahun ya. Bikin Leongnya udah tahun. Sebenarnya kita jadi manusia tuh sudah mulai harus pintar juga. Nah, yang diserang itu kebanyakan kan paru-paru, pernapasan. Nah, makanya kita ini setelah 2 tahun kita itu harus selalu mencari tahu bagaimana cara supaya paru-paru kita selalu sehat, mengatasinya. Kan bagaimana cara supaya pernapasan kita juga bisa lancar. Nah, tentunya ini dalam kurun 2 tahun kita ini sudah diberi waktu untuk kita yang masih bernapas ini. Tapi cuy mang nang aja ya. Omikron nó dùng lấy cái tông này kín. Này tuân pen phóng nó dùng chim bùi. Nah, kalau Omikron ini pakai tong naikin tong naik gong mai. Tông neng đi còn mấy yang đi còn. Nah, cuman bahasa Indonesia apa nggak tahu nih. Akar tong naik. Nah, ini tim dengan gula batu bagus katanya Omikron. Nah, kalau dilihat dari gula batunya itu menurunkan panas kan. Berarti itu semua penyakit di dunia ini jangan sampai kita itu dalam badan terlalu panas. Panas dalam arti panas di darah, dada, panas di suhu tubuh di dalam paru-paru. Nah, paru-paru. Nah, berarti yang penting ya, ini sudah waktu yang sudah cukup lama Tuhan berikan kepada kita yang masih hidup ini. 2 tahun kita tuh jangan bodoh-bodoh cuma takut sama penyakit. Kan begitu? Iya. Kita harus bisa lihat, oh ini serangannya gini-gini. Kita harus mencari tahu bagaimana supaya kita bisa menjaga paru-paru kita selalu bersih. Iya. Bagaimana pernapasan kita bisa selalu lancar. Nah, akhirnya kalau kita bisa mengetahui cara itu tanpa obat pun kita nggak masalah. Kan begini? Iya. Benar kan? Nah, di sini sangat dibutuhkan lah ya, yang kebiasaan-kebiasaan yang tidak bagus itu mungkin perlu disingkirkan dulu lah ya. Iya, seperti merokok. Aku berpikirnya itu benar juga sih, karena merokok ini paling tidak ya bisa membuat satu sumbatan pembuluh darah ya. Iya. Ada solusinya. Kita yang buat rokok kan, kita jangan minum terlalu banyak es. Untuk mengatasi minyak rokok dari nikotin ini kan, kita harus banyak konsumsi air teh. Tapi teh jangan pakai teh yang teh celup, pakai teh daun yang bubuk. Oh ya. Nah, itu bisa mengurangi minyak. Berarti melunturkan. Mantas bang saya rentin kita selalu ngerokok nggak takut, rupanya amunisinya udah siap. Rokok itu salah satu yang sering kita lihat kan. Tapi sebaliknya kan banyak lagi masih konsumsi yang berlemak, makanan berlemak. Solusinya pakai daun teh itu. Nah, itulah sama kan akhirnya kan. Iya, bagi yang suka makan yang berlemak, kita bikinkanlah teh bubuk. Itu buat Pacilin saya ngopak jap. Itu jika ada daun jambu batu tuh bagus loh untuk bikin teh. tapi dia punya Pucuk kayak sim. Tapi pasti mepat. Oh, harus Yang jambu batu yang bijinya tuh putih, dalamnya putih. Kan ada yang merah, ada yang putih. Harus yang putih katanya. Nah, ini kita lihat ya, ternyata juga banyak makanan-makanan yang bisa menimbulkan penyakit ya. Iya. Nah, misalnya kebiasaan kita makan malam hari. Iya. Kemudian yang dimakan pamannya mie goreng, nasi goreng, minumnya lagi es. Maksud saya begini ya, bahwa ketika kita habis makan minyak, lemak, apalagi minum es ya. iya, selanjutnya pasti akan minum es. Iya. Ini kan akan membuat satu pembekuan di dalam kan. Iya. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama lah. Saya tidak menyatakan tentang bahwa Anda dilarang minum es, Anda dilarang makan nasi goreng, Anda dilarang untuk makan mie goreng. Tapi kita perlu ya apa istilahnya selalu sadar setiap saat memperhitungkan bahwa hal-hal tersebut ya juga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak menyamankan kita gitu ya. Apakah sakit atau tidak sakit itu saya tidak ngerti gitu aja. Mungkin itu agak ringan bang. Yang paling cepat itu terlalu capek. Nah, istirahat harus cukup. Iya, capek ya. Kalau bahasa hak kita ya bilang Pak Piang Jim itu Fun Sahi. Oh. Ya. Jim itu siga busin kan. Zom kok siga paksa zom. Ya. Kacang hot kok. Oh, maksudnya begini, kita jadi orang tuh jangan terlalu memaksakan diri. Misalnya, saya kan punya satu pekerjaan. Sudah dari jam 7 pagi kerja sampai jam 7 malam belum selesai.
saya masih merasa sanggup untuk mengerjakannya sampai selesai. Habis makan, saya hajar lagi sampai jam 3 subuh. Itu jangan katanya. Jadi maksudnya kita itu jangan terlalu memforsilkan badan kita sama pikiran kita untuk pekerjaan yang bisa kita selesaikan untuk besok lagi. Jadi intinya manusia harus cukup istirahat ini. Ya, berarti ini sama dengan jam kerja itu harus diciptakan. Ya. Minimal. Tuhan aja menciptakan ada siang ada malam. Tuhan sudah kasih tahu kita siang kita boleh beraktivitas, malam kita mesti istirahat. Jangan dikasih gelap nggak bisa nampak. Lu jangan lagi mikir macam-macam. Termasuk ibadah-ibadah yang dilakukan itu juga merupakan satu waktu yang untuk dikatakan kita refreshing, kita istirahat. Betul, ya kan? Betul. Nah, maksudnya kita santai aja. Iya, Santai, tapi tetap berhitung gitu. Ya, jangan sampai kita keduluan sakit baru berpikir. Iya. Yang jelas itu ya kita sahabat-sahabat. Yang penting kita tuh selalu harus memikirkan bagaimana caranya jangan sampai kita sakit. Sakit berarti badan sudah kotor, kan begitu. Iya. Kalau badan kotor kita perlu obat. Kalau kita selalu bersih berarti kan kayak ruangan. Ruangan kalau kita selalu jaga dengan baik, misalnya nggak selalu dibuka gitu kan, debu kan nggak banyak. Kalau debu banyak kita harus sapu. Kalau kita nggak buka, mereka bersih aja mungkin seminggu sapu sekali. Kalau nggak sapu tiap kali sapu tuh kayak obat, kan begitu. Tapi mungkin ini satu istilah ya. Mungkin saya rasa ya suhu Serentin ini juga sepakat ya. Ketika kamu sehat, ingatlah ketika kamu sakit. Betul. Ya, ketika kamu sakit, ingatlah bagaimana cara kamu harus sehat. Iya, betul. Nah, kalau memang tidak bisa sendiri, carilah suhu Serentin. Masih banyak suhu. Saya aja. Kalau jodoh ketemu saya bisa ngobatin, bisa sembuh, itu berarti ada kehendak yang di atas. Kalau ketemu saya tidak sembuh, berarti bukan jodohnya. Ada suhu lain, bukan saya aja. Gitu. Ya, itu kan salah satu suges ya. Suges orang Sugesti. datang ke suhu Serentin, wah aku ke suhu Serentin kayaknya bisa sembuh ini. Yang penting sugesnya udah masuk dulu gitu loh ya. Yang penting orang yang sakit datang sini, saya berusaha mengobatin, tapi tidak berani menjamin pasti sembuh. Gitu. Semua obat saya ada, semua penyakit saya ada. Ya, cuma tergantung jodohnya sama yang di atas. Paling tidak mengurangi begitu ya. Paling tidak mengurangi. Kenapa kok nggak berani ngomong kayak gitu? Berani lebih meyakinkan. Yang datang ke sini yang pesakit pasti ya sembuh. Di atas langit masih ada langit baru. Oh, itu masih ya ada yang ya. lebih hebat dari kita. Jadi kita baru belum sampai makan satu biji kedelai ya kan. Kita masih tahap belajar, Bang. Jangan coba-coba mau jadi dewa ya. Kita jadi dewa tanah aja. Tapi kalau bisa mengobatin, bisa sembuh, itu alhamdulillah. Ya, itu kita aja. bersyukur aja lah ya. Iya, syukur aja. Ya, sahabat-sahabat ya, nih salah satu tempat, salah satu kelenteng yang memang stok obatnya banyak ya. Kepada sahabat yang suatu hari mungkin mempunyai masalah kesehatan, tidak ada salahnya boleh datang ke Salium yang Buktu ya. Boleh cari suhu Serentin kita dengan nama kelentengnya Sam Chin Lin Miao ya. Semoga bisa berjodoh dan semoga selalu direstui oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Datang ke sini, masalah kesehatan bisa diatasi. Silakan sahabat-sahabat, jangan ragu-ragu, pasti ke Singkawang. Kan kita pengen tahu nih nomor HP beliau nih. Ada dua sih, 0895 2035 1333. Itu untuk WA pribadi saya yang saya pegang sekarang. Yang satunya lagi 0813 2816 itu anak saya yang pegang, itu yang lama. Cuma enggak berani saya buang. Nah, yang mau kontak langsung bisa ke yang nomor 3 yang tadi. Yang pertama ujungnya, ya. 1333. Ya. Itu langsung sama saya pribadi. Kalau tanya jodoh begitu ya. Iya. Nanti saya telepon. Iya. Ya sahabat-sahabat ya, di dunia ini kita tuh jangan cuma terpaku untuk sekarang, memang terpaku kepada Corona, Omikron ya. Tapi sebenarnya di masyarakat kita di seluruh dunia ini banyak sekali jenis-jenis penyakit yang menjadi momok
momok untuk kita ya, yang kita akan merasa takut kalau terserang penyakit itu ya. Misalnya kanker, diabetes itu ada diabetes basah, diabetes kering, ataupun yang lain-lain ya, masih banyak. Jadi Bang, macam mana nih untuk obat-obat penyakit-penyakit yang menjadi momok masyarakat itu? Kalau untuk yang kencing manis ya, kan ada dua macam, ada yang kering, ada yang basah. Cuma saya bikinkan ini obat, saya jadikan pil ini untuk meringankan kencing manis kita. Soalnya kalau bikin pil ya, ini pasti campur dengan madu. Soalnya madu kan manis. Kalau untuk yang ringan kencing manis, kalau kita minum pil ini bisa jadi ringan. Kalau kita konsumsi lama bisa sembuh. Untuk yang ringan kencing manis. Kalau untuk yang berat, misalnya kencing manis yang basah, yang kering ya, badan kita kan mulai kurus. Nah, terus yang basah itu luka susah sembuh. Pil ini kalau untuk kencing manis yang berat, kalau minum ini kan ada madu, terasa manis kan, itu mungkin manfaatnya agak lambat lah. Kalau kita racik dengan akar-akaran, kita masak dengan ikan gabus, itu bisa mempercepat 1 minggu untuk luka yang susah sembuh itu bisa cepat kering. Tapi obat ini rata-rata mahal akar-akarannya. Makanya saya jadikan pil ini supaya kita konsumsi lambat-lambat. Namanya juga obat herbal kan, pasti jalannya agak lambat. Dia bukan seperti obat kimia, jalannya cepat. Nah, kalau untuk obat herbal, cara kerjanya lambat, tapi dia tuh tuntas. Iya, langsung ke intinya dia. Lambat tuntas. Begitu kita pertama konsumsi, ayo 2-3 hari kok masih terasa, 1 minggu 2 minggu masih kayak gini. Tapi begitu Anda merasa sudah nyaman, itu berarti sudah mau finish itu penyakit itu. Rata-rata orang tidak sabar kalau minum obat herbal. Ya. Herbal itu lambat tapi pasti. Nah, pasti dan tuntas ya. Gitu ya. Nah, kemudian juga kita lihat ya, penyakit yang menjadi momok masyarakat ini kan memang ya boleh dikatakan harian lah ya. Sering kita dengar apa? Katalah salah satunya tadi kencing manis. Terus? Kenapa? Kolesterol. Kenapa? Darah tinggi naik. Kenapa? Ya, kita kadang-kadang ngenes ya, kenapa? Ya nahan napas dengarnya. Tapi ya. Selain herbal ini ada juga daun kelor. Daun kelor kita bersihkan dulu, ambil daunnya kan. Kita masak, minum airnya. Itu bisa mengurangi kencing manis. Kencing manis ya. Iya bisa. Nah, untuk darah tinggi juga bisa turunkan darah tingginya. Ini jangan sampai salah informasi lagi nih suhu ya. Saya takut nih ceritanya, kenapa daun kelor ini kadang-kadang banyak modelnya nih. Ada kecil daunnya, ada besar daunnya, macam-macam nih. Tapi kalau saya di sini ada daunnya sebesar gini lah, agak lembut. Boleh contoh mana? Ada di sini. Ini daun kelornya ya bang ya? Iya, daun kelor. 7 helai dimasak dengan kasih gula batu, bisa buat kencing batu. Oh, kencing batu berarti yang biasa orang kencing susah tuh ya, yang akan berpengaruh ke ginjal gitu. Iya, kencing batu daunnya. Kalau akarnya buat kencing kuning, kencing hitam. Kalau yang namanya biji beling tuh? Biji beling, dia cara kerjanya sih sama juga. Sama ya dengan biji beling ya? Iya, sama juga. Ini akarnya bisa buat hilangkan angin dalam tubuh. Ini ya. Terus bisa memperkuat. Yang mana ini yang lebar daunnya? Oh, yang kecil ya, yang kecil ya, bukan yang lebar daunnya ya. Akar apa? Kacang mah? Iya, kacang mah. Oh, ini biasa untuk digunakan apa? Untuk apa nih? Untuk orang melahirkan, habis melahirkan mah. Oh, yang biasa dicampur dalam makanannya ya? Iya. Ulat. Ini daun kelor singkawang ya, banyak manfaat selain untuk penyakit apa tadi sih Bu? Asam urat. Asam urat. Mistik, non mistik. Kena mistik, non mistik ya. Darah tinggi. Ya, darah kencing tinggi, manis. kencing manis ya. Ini diapakan, direbus ya? Iya, direbus, campur dikit gula batu. Ya, kemudian airnya diminum. Iya, minum airnya pelan-pelan.
jangan sekali teguk habis. Ini dosisnya nih seperti apa? Berapa lembar nih? Dosisnya ini dia bisa 1 tangkai, 2 tangkai, tidak masalah. Jadi tidak ada pengaruh lah ya. Tidak ada pengaruh. Mau banyak sedikit lembarannya ya. Iya, cuma dia jangan tiap hari minumnya. Oh gitu. Ya kalau tiap hari kan darah tinggi, dia terlalu rendah kan tidak bisa. Ya ngedrop lah ya. Iya, jangan berlebihan. Ya.